Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felana Afifah dari Pendidikan Biologi B 2019 dengan NIM 130461968. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul biomembran. Oke, sekarang kita langsung masuk ke biomembran. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang kalau misalnya disuruh apa sih yang terpikir dengan dari materi biomembran, pasti yang terpikir adalah membran plasma dong. Nah, ini merupakan langsung aja kita langsung membahas gimana sih struktur dari membran plasma tersebut. Nah, ini kita bisa lihat itu bentuknya tuh phospholipid bilayer. Nah, itu dia terdiri dari ini ya, kepalanya tuh yang hidrofilik dan ekornya tuh yang hidrofobik. Lalu itu ada protein juga yang menempel, dan itu ada karbohidrat juga yang kalau misalnya menempel dengan protein itu namanya glikoprotein, sedangkan kalau dia menempel dengan lipid itu dinamakan dengan glikolipid. Nah, itu yang selanjutnya itu kan teman-teman pasti sudah tahu ya kalau membran plasma itu dia tuh berfungsi sebagai transport molekul yang dari luar gitu masuk ke dalam sel. Nah, itu nggak semuanya gitu loh bisa semua molekul itu masuk ke dalam sel tersebut. Nah, kalau dia tuh misalnya ukurannya tuh besar, itu dia butuh dipecah-pecah lagi atau disederhanakan lagi, atau dia tuh butuh dengan namanya protein transport atau protein channel agar bisa masuk ke dalam sel. Nah, kita langsung aja ya. Perpindahan molekul itu terbagi menjadi 4. Itu terdiri dari transport pasif, transport aktif, dan transport endositosis dan fagositosis. Nah, transport pasif ini dia tuh tidak membutuhkan energi karena dia tuh nggak melawan gradien. Jadi dia tuh bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, itu kita bisa lihat contoh, itu ada difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Nah, sedangkan kalau misalnya pada difusi osmosis ini dia tuh ada nama istilah hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Kita dari gambarnya ini sel darah merah kita bisa langsung menyimpulkan ya itu apa sih pengertian dari hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Nah, sedangkan pada gambar selanjutnya itu ini merupakan difusi terfasilitasi. Sebenarnya tuh dia tuh sama fungsinya. Cuman yang membedakan itu dia tuh membutuhkan yang namanya perantara gitu, yang di sini di gambar itu merupakan protein transport atau protein channel. Nah, yang membedakan difusi sama osmosis itu merupakan jika difusi itu yang berpindah itu zat terlarut, sedangkan yang osmosis itu yang berpindah itu adalah zat pelarutnya. Nah, selanjutnya itu adalah transport aktif. Nah, kebalikan dari transport pasif. Nah, transport aktif ini dia tuh dia tuh membutuhkan energi karena dia tuh melawan gradien gitu. Seperti kita kayak trekking kita hendak mendaki, pasti kita struggle dong untuk bisa masuk untuk bisa ke puncak, itu kan membutuhkan energi. Nah, sama seperti transport aktif tersebut. Nah, itu contohnya pada gambar itu adalah pompa sodium potasium. Nah, jika pompanya ini jika pompa itu mau terbuka, itu dia tuh membutuhkan ATP dulu agar bisa terbuka. Kalau enggak, ya enggak bakal terbuka itu pompanya. Nah, itu yang selanjutnya adalah endositosis dan eksositosis. Nah, dari gambar ini sebenarnya tuh kita bisa langsung bisa langsung menyimpulkan kalau endositosis itu dia transport molekul atau makromolekul yang membentuk vesikel dari membran plasma sehingga bisa masuk ke dalam sel. Nah, itu terbagi lagi menjadi fagositosis dan pinositosis. Yang membedakan itu sebenarnya fagositosis itu dia tuh cenderung mengambil molekul yang besar atau suatu organisme yang besar itu kayak seperti prokariot, kayak misalnya bakteri atau apa gitu dan sebagainya. Dan pinositosis itu dia tuh cenderung mengambil ke mikromolekul yang kecil-kecil, sehingga ada istilah yang namanya, kalau fagositosis itu merupakan sel makan, sedangkan pinositosis itu merupakan sel minum. Dan yang terakhir adalah eksositosis. Eksositosis itu kebalikan dari endositosis. Eksositosis itu adalah transport makromolekul keluar sel. Nah, keluar keluar sel yang melewati membran plasma. Nah, yang awal itu kan ada vesikel tuh ya. Nah, pada nomor 1, nah ke gambar 2 yang kedua tuh vesikelnya tersebut langsung menyatu dengan membran plasma tersebut, sehingga yang membuat vesikel tersebut pecah, sehingga molekul yang dibungkus vesikel itu pada awalnya itu langsung keluar ke dalam keluar menuju lingkungan luar sel. Nah, sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.